Oke, baiklah, udah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah yang Maha Kuasa yang telah memberikan kita nikmat berupa nikmat kesehatan, kesempatan dan nikmat segalanya, sehingga kita alhamdulillahnya itu bisa hadir di pelatihan bagaimana sih cara menggunakan Famisep atau parental control, atau bagaimana orang tua menggunakan aplikasi parental untuk device anaknya. Kemudian serta salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin langsung saja kepada judul yang pertama. Itu seperti apa yang sudah saya sampaikan kemarin, bahwasanya kita hari ini bakal praktek bagaimana sih cara menggunakan Famisep parental control. Jadi untuk di awal bahwasanya udah dijelasin bahwasanya ini adalah aplikasi di mana orang tua itu bisa menggunakan aplikasi ini untuk mengontrol device anaknya atau handphone anaknya. Jadi anaknya itu bisa dikontrol mulai dari aplikasinya, kapan handphone itu bisa hidup maupun bisa mati bahasanya tuh. Jadi bisa dikontrol tanpa orang tua itu harus memegang handphone tersebut. Bahkan kalau misalkan anaknya itu kan biasa kan kalau di SD itu kan mau ngumpul tugas, tapi anaknya itu kadang udah tuh langsung main kemana-kemana misalkan. Nah, itu bisa ketahuan tuh di Google Maps di mana anaknya itu bisa berada. Itu saking hebatnya aplikasi ini. Jadi aplikasi ini benar-benar berguna untuk bapak dan ibu sekalian. Nah, yang kedua itu, slide kedua itu, nah mungkin bapak dan ibu sekalian bisa buka Play Store-nya. Dibuka Play Store-nya, mungkin yang ini. Buka Play Store-nya dan ketik parental control. Itu udah ada di ini apa di Play Store, udah ada yang warna ungu. Jadi ini udah ada logonya yang warna ungu, parental control app dan location tracker. Kalau misalkan udah bisa tunjukin mungkin ke layar, mungkin yang udah. Oke, kalau misalkan udah, bapak dan ibu bisa install aplikasi tersebut dan tunggu beberapa saat sampai aplikasi itu terinstall. Nah, kalau misalkan udah kemarin tuh udah dikasih tahu bahwasanya kita semua itu harus install aplikasi ini. Jadi bapak dan ibu sekalian mungkin udah ada aplikasinya. Jadi kita langsung ke step selanjutnya. Yang pertama itu bagian klik. Jadi yang dari sebelah kiri ke kanan ya. Jadi kalau misalkan ini bakal muncul awalan dari aplikasi tersebut, tinggal skip aja. Ada tiga halaman, tinggal skip aja sampai bakal muncul pilihan antara parent maupun kid. Jadi itulah kenapa saya butuh dua device untuk orang tua maupun kid. Tapi karena ini untuk yang pertama awalan, maka ibu dan bapak sekalian pilih yang parent atau orang tua. Nah, akan muncul kolom login. Nah, bapak dan ibu sekalian bisa login menggunakan akun Wondershare Famisep ataupun mungkin juga menggunakan akun Google. Tapi karena saya ada akun Google, lebih mempermudah, maupun akun Facebook, jadi saya pilih akun Google. Baru langsung dianya lanjut ke pemilihan akun mana yang mau saya loginkan. Nah, itu bisa dilihat nama saya. Nah, yang selanjutnya itu bapak dan ibu sekalian bakal dialihkan ke kolom di mana bapak dan ibu sekalian bakal membuat sebuah password untuk akun baru Anda. Untuk akun baru Anda, terserah mau apa aja, entah itu nama anak ataupun nama apapun saja, misalkan yang penting itu password yang bisa bapak dan ibu sekalian ingat dengan baik. Nah, baru klik next. Bakal muncul itu subscribe for premium feature, atau bisa dibilang kalau misalkan bapak dan ibu sekalian, pasti setiap aplikasi itu pasti ada yang versi berbayarnya. Tapi karena ini kita butuh yang trial saja ataupun mungkin yang gratis, itu nggak masalah. Walaupun mungkin ada beberapa fitur yang bakal nggak bisa diakses, tapi untuk keseluruhan yang gratis itu sudah cukup baik. Nah, selanjutnya itu adalah connect a new device. Nah, jadi bapak dan ibu sekalian langsung aja nih. Jadi bakal dialihkan ke download manual ataupun install via SMS.
Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian, download manual ini artinya adalah Bapak dan Ibu sekalian download manual di HP orang tua Bapak, HP anak Bapak bahasa itu. Ataupun mungkin install via SMS. Jadi kalau misalnya install via SMS itu bakal dikasih SMS, di mana SMS itu bakal ada link yang bakal mengarahkan Bapak dan Ibu untuk download aplikasi tersebut. Tapi kita download manual saja, kayak yang di Play Store yang di awal tadi. Nah, itu bakal muncul kode. Nah, kode ini adalah kode akses device anak Bapak ke orang tua. Nah, setelah itu kita lanjut ke untuk device anak Anda. Jadi siapin device untuk anak Anda, kemudian install lagi kayak di awal tadi, install di Play Store, buka, kemudian juga pilih nih di antara dua hal ini, di antara parent dan kid, pilih yang kid atau anak-anak. Nah, bakal diarahkan lagi nih untuk login. Tapi nggak sulit. Bapak dan Ibu sekalian tinggal klik pair with code. Pair with code itu maksudnya itu ya masukkan kode yang tadi, maksud itu login dengan kode yang Bapak dan Ibu sekalian lihat yang tadi, yang di bagian sini tadi 297059. Maka saat ngeklik pair with code, maka Bapak dan Ibu sekalian bakal diarahkan ke sini, ke enter your pairing code. Nah, tinggal Bapak dan Ibu masukkan kode dari device orang tua tadi, Bapak dan Ibu sekalian tadi. Nah, baru kemudian login. Nah, kaget bakal muncul kayak ini nah. Kayak bakal muncul, nah, enter a nickname. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian bakal disuruh untuk membuat nama anak Bapak. Jadi kalau saya sih buat praktik saja. Jadi anak saya namanya praktik banget. Dan bakal dilihatkan kids dan egg. Kids egg ini umur anak Bapak berapa tahun. Jadi saya setting untuk nama anak saya itu 9 tahun. Langsung aja next bahasanya tuh. Langsung aja next. Kemudian juga nah ini setelah itu bakal ada beberapa hal yang bakal Bapak dan Ibu sekalian dimintai izin oleh aplikasi. Baik itu tentang location, aksesibilitas maupun penyimpanan. Jadi udah langsung enable aja seluruh permintaan izin, izinkan semuanya karena itu bakal berguna untuk aplikasi tersebut mengakses seluruh hal yang diperlukan untuk melacak ataupun mengontrol device anak Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini saat setelah enable semua, Bapak dan Ibu sekalian bakal lihat di HP Bapak, bakal muncul kayak Google Maps. Kayak Google Maps itu artinya sudah terkonek tuh. Kedua device itu sudah terkonek, kedua handphone itu sudah terkonek. Tinggal Bapak ini bakal diarahkan lagi untuk ngeset FamiSafe antara dua device tadi. Tadi kan udah ada password untuk akun. Nah, kaget bakal diarahkan ini untuk mengeset setting atau password antara kedua device ini. Jadi nggak bakal ada handphone yang lain untuk mengakses aplikasi anak Anda, Jangan sampai orang tetangga Anda mengakses juga handphone anak Anda, Jadi itu bakal Anda setting ulang lagi, tapi berbentuk PIN alias nomor, Nah, udah selesai, baru setelah itu Bapak dan Ibu sekalian bakal diarahkan kayak di handphone anak Bapak. Di handphone anak Bapak bakal ada yang namanya praktik dong guys Vivo 1919. Itu alamat lengkap anak Bapak yang saat ini, Kemudian juga bakal ada nama anak Bapak, jenis device-nya, kemudian alamat juga, Dan di sini udah ada tampilan maps-nya juga. Jadi kalau anak Bapak mau kemana-mana tuh udah kelihatan tuh. Bapak dan Ibu sekalian lagi masak, lagi nyuci, lagi rebahan, lagi ngapain aja itu bisa kelihatan di situ tanpa Bapak dan Ibu sekalian berangkat dari tempat tidur maupun dari dapur, Nah, di sini di bagian praktik dong guys Vivo 1919 di bagian bawah itu adalah berbagai macam fitur aplikasi yang sudah saya jelasin di grup WA yang udah Bapak dan Ibu baca sekalian. Nah, di sini udah ada tuh. Pas Bapak dan Ibu sekalian ngeklik yang bagian fitur aplikasi bakal muncul kayak ini. Ada instant block, ada pembatasan aplikasi, kemudian ada jadwal pinter, smart schedule, kemudian ada screen type limit atau pembatasan waktu pada layar. Jadi Bapak dan Ibu sekalian bisa membatasi aplikasi apapun itu, mau app, mau PUBG, mau Mobile Legends, biasanya itu game kan.
ataupun mungkin jadwal pintar smart schedule. Jadi mereka itu bisa Anda batasi bahas itu, dijadwalin misalkan kalau 7 ke 10 belajar, 10 ke 12 main game, jam 1 sampai jam 3 tidur misalkan. Jadi kalau tidur tuh dimatikan HP-nya. Jadi mereka kalau misalkan dijadwalkan dari jam 1 sampai jam 3 mati HP itu, sampai 1 sampai 3 mau diapain aja tetap mati HP itu. Nggak bakal bisa digunain oleh anak-anak. Kecuali kalau misalkan dimatikan fitur itu. Kemudian juga ada perizinan aplikasi. Jadi perizinan aplikasi itu kalau misalkan Bapak dan Ibu sekalian nggak mau anak-anaknya itu ngedownload aplikasi yang lain, maka ada beberapa aplikasi yang bisa ditolak untuk didownload. Jadi mereka nggak bakal bisa download juga. Selagi mereka nggak bisa buka aplikasi yang udah terdownload, mereka juga nggak bisa download aplikasi yang baru. Karena anak-anak sekarang ini udah pinter loh. Nah, di sini di bagian allow aplikasi kayak ini nah, jadi dia jadinya. Nah, kan kayak game-game ini kayak apa itu kan tinggal matikan saja fiturnya, nggak bakal bisa bahas itu. Nah, kayak di sebelahnya juga ada screen time limit bahas itu. Jadi udah ada tuh everyday. Ini kapan tuh kayak ngeset alarm lah, kayak ngeset alarm. Custom duration, time limitnya itu kapan bahas itu. Jadi udah ada bahasnya, udah ada di situ, tinggal Bapak dan Ibu setting saja, tinggal pikirkan saja kapan waktu yang baik untuk anak-anaknya itu main game, belajar, ataupun mungkin nggak main apa-apa, nggak main handphone, itu udah ada di situ. Nah, di sini juga ada pembatasan aplikasi. Jadi aplikasinya itu bisa dibatasi. Kalau misalkan kayak game badminton blitz ini kan, misalkan jadwalnya itu Bapak dan Ibu boleh tapi dari jam 4 sampai jam 5. Selain dari situ nggak bisa. Jadi di situ udah bisa tuh. Jadi cuma jam 4 sampai jam 5 aja dia bisa main. Selain dari situ nggak bakal bisa. Mugola dia nak di uninstall, di download nggak bakal bisa. Nah, kemudian juga di bagian nomor 16, kalau Bapak dan Ibu tuh males mau lagi males ngesetting atau lain sebagainya, tapi nggak mau anak bapak dan ibunya itu main game atau lain sebagainya, tinggal instan block, klik aja itu udah, klik aja itu seluruhnya bakal keblok. Mereka nggak bakal bisa buka aplikasi, bahkan dan pesan WA dan sebagainya itu nggak bakal bisa Bapak dan Ibu sekalian. Jadi, nah ini kita bakal coba ya, ini aplikasi dari teman saya, di HP teman saya. Bapak dan Ibu bisa lihat udah keinstall Famisep-nya di situ, udah saya setting juga sesuai dengan arahan tadi. Nah, ini bakal muncul, sorry the time limit is reached. Gak bakal bisa, baik itu Mobile Legend maupun aplikasi My Telkomsel. Nah, kemudian saya klik tuh, ask request. Maksudnya tuh mau ngasih permintaan lah, bahwasanya tolong buka. Nah, bakal muncul kayak ini nah. Di HP Bapak dan Ibu bakal muncul request from my kid. Terdapat notifikasi dari device anak saya. Jadi kayak praktik dong guys, atau siapa kayak nama anak-anak Bapak dan Ibu sekalian itu mau apa ya, want you to menginginkan saya untuk tidak ngeblok my Telkomsel. Jadi itu udah ada tuh. Jadi kelihatan tuh kalau misalkan dia tuh mau buka Mobile Legend. Jadi kelihatan Bapak dan Ibu sekalian kalau misalkan dia mau nakal sedikit kan, itu ada kelihatan di situ. Nah, baru kemudian itu sih sebenarnya yang bisa saya kasih tahu ke Bapak dan Ibu sekalian. Jadi saya akhiri dengan sebuah kata bahwasanya hadiah terbaik dari seorang orang tua kepada anaknya adalah pendidikan dan pengasuhan. Jadi hal aplikasi di zaman globalisasi saat ini, pertumbuhan 4.0 itu memang udah zamannya, device ataupun handphone dan sebagainya itu udah emang zamannya. Tinggal bagaimana kita untuk memanajemen anak, dan Bapak dan Ibu sekalian ada di sini itu adalah bagian dari kepedulian orang tua kepada anaknya. Sehingga semoga apa yang Bapak dan Ibu sekalian ikhtiarkan atau usahakan dengan ikut pelatihan aplikasi ini membuat anak-anaknya itu menjadi lebih terkontrol dan juga lebih termanajemen dalam membuat atau dalam memaksimalkan waktunya biar produktif, biar nggak main game saja. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya observer dari Ricky akan mengomentari terkait dengan tadi yang sudah dijelaskan atau yang disampaikan oleh saudari Ricky. Pertama dari segi materi, kemudian penyampaian
penyampaian materinya sudah bagus ya, sangat interaktif. Mungkin di sini problemnya ada pada peserta didiknya yang atau warga yang sasaran apa namanya? Sasaran apanya Ki ini Ki? Sasaran Orang tua aja. penyuluhannya yang mungkin sasaran penyuluhannya yang mungkin kurang ini ya, kurang antusias mungkin ya, karena durasi waktu kita juga yang sudah semakin sore ini. Jadi untuk secara keseluruhan sudah bagus komentar dari saya. Cukup, terima kasih.